Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuruddin ya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di tahun 2020 ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, yang mana patut kita syukuri kesehatan tersebut. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhirul anbiya, Nabi yang terakhir, yang mana kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, tentunya para tulab, para santri, santriwan maupun santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu perkenalan lagi karena sudah tahu nama Ustadz. Insya Allah Ustadz masih mengajar di Mapel Siroh atau Mapel SKI atau Tarikh Nabi. Pada pertemuan yang kedua ini, yang pertama ini, bukan yang kedua maaf, yang pertama, yaitu di semester pertama, kita akan mempelajari khususnya di kelas 8. Di kelas 8 ini kita akan mempelajari Mapel Siroh, masih memakai Nurul Yakin jilid pertama di halaman yang ke-37, subbab nomor 30, subbab nomor 30, Nurul Yakin halaman 37, subbab nomor 30, yaitu judulnya Wafdu Najron, yaitu utusan Najron. Wafdu Najron. Anak-anak bisa menyiapkan alat-alat tulis, buku tulis dan lain sebagainya. Yang pertama bisa ditulis Wafdu Najron atau utusan Najron, yaitu nomor 30 halaman 37. Ini salah satu materi yang akan kita selesaikan di semester gasal atau semester pertama. Adapun yang kedua yaitu di halaman ke-38 di dalam buku Nurul Yakin jilid pertama, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu nomor 31, Wafatu Khadijah Zuwaju Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhunna. Wafatnya Ibunda Khadijah atau istri Rasulullah yang pertama. Lalu Rasulullah menikah dengan Saudah dan Ibunda Aisyah. Jadi inilah subbab yang nomor 2. Nomor 2 ini nomor di dalam buku Khalasanul Yakin jilid yang pertama. Oke. Mohon maaf tulisannya terlalu bagus, agar agak teliti. Adapun yang subbab yang nomor 3 yaitu Wafatu Ammihi, Ammihi bukan ummihi, Wafatu Ammihi, nomor 32. Subbab nomor 32. Wafat pamannya Nabi. Pamannya Nabi ada banyak. Yang dimaksud pamannya di sini adalah Abu Thalib. Pamannya Nabi Abu Thalib. Pamannya Nabi ada banyak, tapi yang dimaksud adalah pamannya Nabi Abu Thalib. Masuk ke halaman 40. Halaman 40 yaitu subbab yang nomor 33. Di sini Ida'u Quraisyin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, yang artinya gangguan orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, itu subbab yang nomor 33. Sekarang masuk yang nomor 5, subbab yang nomor 34. Ini tulisannya agak jelek. Ya, 34. Ya. Di sini hijratu ila Taif, ya. Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Taif atau ke negeri Taif, ya. Atau ke kota Taif, ya. Jadi Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Taif. Ya, itu yang subbab yang nomor 34. Sekarang kita masuk subbab yang nomor 35, yaitu halaman 42, halaman 43, maaf, 43. Subbab yang nomor 35, yaitu Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, ya, Nabi Isra Mi'raj, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Nah, sekarang subbab yang nomor 36. Ya. Nomor 36 masih halaman 32. Ini halamannya di atas. Subbab, nomor subbab di sini. Oke. Dakwatuhu qabail ila din, ya. Rasulullah dakwah atau mengajak kepada kelompok-kelompok atau suku-suku atau kabilah, ya. Rasul mengajak kelompok-kelompok untuk masuk agama Islam, untuk memegang agama Islam. Jadi seperti itu, ya. Bagaimana Rasulullah dulu berdakwah, ya, mengajak para orang-orang yang belum memeluk agama Islam, ya, supaya masuk agama Islam, pasti banyak cobaannya, ya. Sekarang yang nomor subbab nomor 37, nah, nomor 37, ini subbab nomor 37, setelah masuk Islam kaum Ansor. Ya, di sini bada'u Islamil Ansor, ya, setelah masuk Islamnya atau permulaan, ya, bada'u itu permulaan masuk Islamnya kaum Ansor, ya. Jadi kaum Ansor permulaan masuk Islam. Sekarang masuk ke subbab yang nomor 38, yaitu Bai'atu Aqobati al-Ula, Bai'ah Aqobah yang pertama atau perjanjian Aqobah yang pertama. Perjanjiannya Rasul dengan pemuda-pemuda Ansor, ya. Atau perjanjian Rasul dengan bangsa Arab yang telah masuk Islam. Ketika mereka sudah masuk Islam, di situ ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Sama ketika para santri dulu masuk di Al-Azam, ada peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar. Jadi seperti itu. Terus yang ke-10, ya, Bai'ah Aqobah yang ke-10, nomor 10 atau subbab nomor 39, Bai'ah Aqobah Saniyah atau perjanjian Rasulullah yang kedua. Jadi Rasulullah ketika mengislamkan seorang dari bangsa Arab atau dari luar bangsa Arab, maka ada perjanjian-perjanjian yang harus, ya kan, yang harus ditaati. Ketika sudah masuk Islam, dia harus melakukan ini harus ditaati. Jadi seperti inilah satu semester yang akan kita pelajari semuanya. Ya, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran yang akan kita lakukan selama kurang lebih 1 semester, ya, di semester Gasal. Yang pertama, anak-anak akan, ya, kontrak kerja atau kontrak pelajaran kita yang harus kita lakukan mengikuti ini semuanya, tolong minta ditulis, ya. Yang pertama, mengikuti KBM minimal 80% dari jumlah pertemuan. Maka dari itu jangan banyak-banyak absen, ya, jangan banyak-banyak absen. Sekiranya sakit, misal sakit panu, ya tidak usah absen, ya. Kalau bisa, kalau memang sakit
Enggak, sakit jangan dipaksakan sakit ya. Yang pertama, mengikuti KBA minimal 80% dari jumlah pertemuan. Yang kedua, memiliki nilai kepribadian atau akhlak yang baik ya. Maka dari itu, belajar di pesantren, belajar di pondok, belajar dimanapun, akhlak adalah cerminan nomor pertama, ya kan? Yang ketiga, memiliki rangkuman buku catatan. Ya, jadi para santri silahkan ya memiliki buku catatan. Insya Allah di akhir semester Ustadz akan mengumpulkan buku catatan tersebut, akan Ustadz cek satu persatu. Apabila buku catatan kurang, maka nilai akan Ustadz kurangi, ya kan? Tidak ada tawar-menawar. Oke. Nomor 4, mengumpulkan tugas minimal 2 kali tugas yang insya Allah Ustadz akan memberikan tugas 2 kali dalam 1 semester, ya. 2 kali. Ya. Yang nomor 5, mengikuti ulangan harian. Insya Allah di dalam 1 semester Ustadz akan memberikan ulangan-ulangan harian supaya kita ambil ulangannya ya di dalam semester pertama maupun semester kedua. Yang ke-6 atau yang terakhir, mengikuti pelajaran tengah semester yang mana ini wajib semuanya santri, semuanya tulab, semuanya siswa, siswi wajib mengikuti pelajaran tengah semester dan penilaian akhir semester. Yang mana penilaian akhir semester dan PTS maupun ulangan harian akan kita masukkan nilainya ke dalam rapot. Ya, semoga apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini khususnya di kelas 8 semoga diberi kemudahan dan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Ustadz langsung melalui nomor WA atau yang lain sebagainya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.